You've had love, but the money's lasting. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's lasting. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love. Bojan Hodak sindir PSIS Semarang usai dipermalukan Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyinggung kegagalan PSIS Semarang mencetak gol meski unggul jumlah pemain. Duel PSIS vs Persib terlaksana di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025. Pada kesempatan tersebut, Persib unggul terlebih dahulu melalui gol Nick Kuiper pada menit ke-35. PSIS kemudian sempat mendapat keuntungan setelah Matteo Kocijan diganjar kartu merah pada menit ke-41. Namun, PSIS gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain hingga pertandingan berakhir. Tim asuhan Gilbert Agius tetap harus menelan kekalahan dengan skor 0-1 dari Persib. Setelah laga, Bojan Hodak memberikan pujian kepada anak asuhnya. Pujian pelatih asal Kroasia itu khususnya ditujukan kepada lini pertahanan Persib yang mampu mengukir clean sheet. Satu hal adalah pertahanan kami tampil cukup baik. Permainan bertahan kami berjalan sangat bagus, kata Bojan Hodak. Lebih lanjut, Bojan Hodak terkesan menyindir PSIS. Bojan Hodak menyoroti kegagalan PSIS menciptakan peluang berbahaya meski unggul jumlah pemain. PSIS tidak memiliki peluang terbuka meski kami bermain dengan 10 pemain, ucap Bojan Hodak. Persib kini memimpin klasemen dengan raihan 49 poin dari 22 laga. Poin tersebut terpaut 9 angka dari Dewa United yang berada di posisi kedua. Hal ini tentu membuat peluang Persib meraih juara Liga 1 2024-2025 semakin besar. Tapi yang terpenting adalah 3 poin, dan kami meningkatkan jarak dengan Dewa United menjadi 9 poin, ucap Bojan Hodak. Persib akan mendapat tantangan berat pada laga selanjutnya. Maung Bandung nantinya harus menghadapi rivalnya yakni Persija Jakarta. Duel Persija vs Persib dijadwalkan terlaksana pada Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025. Pertandingan ini rencananya digelar di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat. Kalahkan PSIS, pelatih Persib Bojan Hodak, pertahanan kami tampil cukup baik. Persib Bandung berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor tipis 0-1 pada pertandingan pekan ke-22 Liga 1 2024-2025. Dengan kemenangan ini, Persib berhasil mempertahankan posisi pertama di klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 49 poin. Gol tunggal Nick Kuiper membuat Persib membawa pulang poin maksimal pada laga tandang yang digelar di Stadion Jatidiri, Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025, malam. Maung Bandung harus tampil dengan 10 pemain sejak babak pertama. Gelandang Matteo Kocijan diganjar kartu kuning kedua, 5 menit setelah Nick Kuiper mencetak gol, atau tepatnya menit 51. Alhasil, Nick Kuiper harus bisa meredam setiap serangan yang dilakukan tuan rumah. Saya sudah katakan sejak sebelum pertandingan, ini akan menjadi laga yang sulit karena Semarang selalu memberi perlawanan sengit dan selalu sulit ketika bertemu mereka, kata pelatih Persib Bojan Hodak dalam konferensi pers pasca laga. Menurut Hodak, PSIS punya permainan yang terorganisir dan pertahanan yang disiplin. Hal itu terlihat dari skema serangan yang dijalankan dengan baik berdasarkan pengamatan Hodak. Satu yang pasti, juru taktik asal Kroasia itu memuji lini pertahanan anak asuhnya yang malam ini kokoh. Tak ada satupun gol yang bersarang di gawang yang dijaga Kevin Mendoza itu.
Meski terhitung ada 3 peluang PSIS yang masih terbentur mistar gawang, namun sisanya mereka bisa atasi. Mereka cukup terorganisir dan bisa dilihat pelatih mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Satu hal adalah pertahanan kami tampil cukup baik. Permainan bertahan kami berjalan sangat bagus, ujarnya. Di sepertiga akhir permainan mereka, kami tidak memberikan ruang dan membuat mereka tidak memiliki peluang, tuturnya. 3 pemain penting Persib terancam absen saat lawatan ke Persija Jakarta. Persib Bandung terancam kehilangan 3 pemain penting ketika melawat ke markas Persija Jakarta pada pekan ke-23 Liga 1 2024/2025. Duel bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija vs Persib akan digelar di Jakarta International Stadium, Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025, akhir pekan ini. Menjelang partai big match tersebut, Persib dilanda masalah soal kedalaman skuad. Di mana skuad besutan Bojan Hodak terancam pincang karena ketersediaan pemain. Pertama, Matteo Kocijan dipastikan absen saat lawatan ke markas Persija. Pemain gelandang tengah harus menjalani skorsing kartu merah imbas laga terakhir melawan PSIS Semarang, Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025. Matteo Kocijan pun mesti absen 1 pertandingan Liga 1. Adapun sebelumnya Matteo Kocijan tampil sebagai starter di 5 laga beruntun. Selanjutnya, pemain Persib yang terancam absen adalah Mark Klok. Yap, pemain gelandang sekaligus kapten tim Persib tengah dibekap cedera hamstring. Bahkan Mark Klok mesti melewatkan pertandingan terakhir melawan PSIS. Adapun Mark Klok sendiri terkena masalah hamstring selepas Persib melawan PSM Makassar, Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025, lalu. Perlu diketahui, Mark Klok sendiri merupakan andalan Persib di area lini tengah. Pemain 31 tahun telah mengantongi 17 caps dari 22 kesempatan. Bahkan Mark Klok dipercaya penuh pelatih Bojan Hodak untuk memegang ban kapten Persib Bandung. Terakhir, pemain Persib yang terancam absen adalah Tyrone Del Pino. Namun untungnya, peluang penampilan Tyrone Del Pino tetap ada. Pasalnya gelandang asal Spanyol hanya mengalami masalah terhadap kesehatannya di laga terakhir Persib. Perlu diketahui, Tyrone Del Pino menjelma sebagai mesin gol dari tim kecintaan Kota Kembang. Tyrone menjadi top skor tim dengan total 11 gol dan 7 assist. Dan itulah 3 pemain Persib yang terancam absen saat lawatan ke markas Persija Jakarta, terlepas dari beberapa pemain yang menderita cedera parah seperti Ferby Haryadi hingga Deddy Kusnandar. Persib Bandung gilas PSIS Semarang. Bobotoh malah serbu tim lawan, bangkit dan semangat. Persib Bandung berhasil mengalahkan PSIS Semarang dalam laga lanjutan pekan ke-22 Liga 1 2024/2025. Laga yang digelar di Stadion Jatidiri Semarang, Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025, malam, tersebut berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Persib Bandung. Setelah kemenangan Maung Bandung tersebut, Bobotoh justru menyerbu PSIS Semarang. Persib Bandung menang secara dramatis dengan 10 pemain saja. Gol tunggal yang dilesatkan Nick Kuiper jadi gol penentu kemenangan Persib Bandung atas PSIS Semarang. Kekalahan PSIS Semarang itu mendapat sorotan tajam lantaran Persib Bandung bermain pincang sejak menit akhir babak pertama. Di mana, satu pemain Persib Bandung, Matteo Kocijan diusir wasit pada menit ke-41 karena mendapat kartu kuning kedua. Meski bermain pincang, Persib Bandung mampu mengimbangi permainan PSIS Semarang. PSIS Semarang bukan tanpa peluang melawan Persib Bandung. Satu di antaranya terjadi pada menit ke-90+1. Saat itu Evandro Breno memiliki ruang terbuka di depan gawang Persib Bandung setelah rekannya melesatkan umpan lambung untuknya. Namun, Evandro Breno gagal memanfaatkan peluang itu karena ia tak mampu menyambut bola dengan kepalanya.
Meski memiliki sederet peluang emas, tetapi Dewa Fortuna tak berpihak pada PSIS Semarang. Kekalahan PSIS Semarang mendapat respons dari Bobotoh. Bobotoh kompak mengucapkan terima kasih karena sudah menyambut hangat Persib Bandung. Bobotoh berdoa agar PSIS Semarang bisa meraih hasil positif pada sisa laga di paruh putaran kedua Liga 1 2024/2025. Komentar Bobotoh tersebut tampak pada unggahan teranyar akun Instagram PSIS Semarang yang memposting hasil laga kontra Persib Bandung, Minggu. Semakin berjarak, ini perbedaan Persebaya dan Persib di putaran kedua Liga 1. Persebaya Surabaya semakin ditinggal oleh pemuncak klasemen sementara Liga 1 Persib Bandung. Hingga pekan ke-22, Persebaya tertinggal 11 poin dari Persib. Di puncak klasemen, Persib mengumpulkan 49 poin. Adapun Persebaya, yaitu 38 poin dan kini terlempar dari tiga besar yakni posisi keempat. Puncak klasemen yang digenggam Persebaya dikudeta oleh Persib di penghujung putaran pertama. Kala itu, Persebaya kalah 2-0 dari Bali United. Sementara Persib menang atas Persis, dan Maung Bandung bermain imbang 1-1 melawan Bali United untuk pertandingan pekan ke-12 yang tertunda. Memasuki putaran kedua, ada perbedaan antara Persebaya dan Persib. Bajul Ijo hanya meraih 1 poin dari 5 pertandingan. Artinya, Persebaya menelan 4 kekalahan dan 1 kali imbang. Adapun Persib meraih 3 kemenangan, 1 kali kalah dan 1 imbang dalam 5 pertandingan terakhir. Hasil yang berbeda ini juga menyebabkan selisih poin di klasemen pun berbeda. Perbedaan lainnya yakni dari sisi produktivitas gol. Persebaya hanya mampu mencetak 2 gol dalam 5 pertandingan dan kebobolan 9 gol. Sedangkan Persib sukses mencetak 6 gol dan kebobolan 5 gol. Pasca kekalahan Persebaya dari Persis, manajemen telah mengeluarkan surat ultimatum kepada pelatih Paul Munster. Klub akan menentukan nasib Munster di 2 laga berikutnya, yakni saat menghadapi PSBS Biak dan Dewa United. Meski demikian, klub meminta dukungan supporter kepada para pemain di situasi yang tengah terpuruk. Pasalnya, mereka akan terus berjuang di sisa pertandingan musim ini. Persib Bandung menuju back-to-back juara Liga 1. Begini strategi dan hitungannya. Persib Bandung semakin mendekati gelar juara Liga 1 musim 2024/2025 setelah mencatat kemenangan penting atas PSIS Semarang. Laga pekan ke-22 yang digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025, berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk keunggulan Pangeran Biru. Gol sematawayang yang dicetak Nick Kuiper membawa Persib Bandung unggul 9 poin dari pesaing terdekatnya, Dewa United, yang berada di posisi kedua klasemen sementara. Selain itu, keunggulan atas Persija Jakarta di posisi ketiga mencapai 10 poin. Sementara jarak dengan Persebaya Surabaya di posisi keempat mencapai 11 poin. Persib Bandung masih harus menghadapi 2 laga krusial melawan rival-rival terdekatnya. Pada pekan ke-23, Pangeran Biru akan bertandang ke markas Persija Jakarta pada Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025. Jika berhasil meraih kemenangan, Persib Bandung dipastikan makin sulit dikejar oleh Macan Kemayoran. Namun, kekalahan justru akan membuka peluang bagi Dewa United dan Persebaya Surabaya untuk ikut dalam perburuan gelar juara. Selain melawan Persija Jakarta, Persib juga dijadwalkan menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo pada tanggal 1 Maret tahun 2025. 3 poin di laga tersebut akan mempersempit peluang Bajul Ijo untuk menyalip Persib Bandung. Dengan performa gemilang yang diperlihatkan dalam beberapa laga terakhir, Persib Bandung berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar back-to-back juara Liga 1. Kunci utamanya adalah meraih kemenangan di laga-laga penting, terutama melawan Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Berdasarkan hitungan matematis,
Persib hanya perlu memenangkan 9 dari 12 pertandingan sisa untuk memastikan gelar juara. Jika berhasil memenangkan 8 laga tambahan selain 2 pertandingan melawan Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya, poin akhir Persib akan mencapai 79, jumlah yang tak terkejar oleh Dewa United, Persija Jakarta, maupun Persebaya Surabaya. Total poin maksimal, jika menang 12 laga sisa, 85 poin, 49 poin saat ini plus 12 kemenangan tanda kali 3 poin. Jika menang 10 laga, 79 poin, 49 poin plus 10 kemenangan tanda kali 3 poin. Bahkan dengan 2 kekalahan, gelar juara masih dalam genggaman jika 2 kemenangan didapatkan atas Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Total poin maksimal, jika menang 12 laga sisa, 76 poin, 40 poin saat ini plus 12 kemenangan tanda kali 3 poin. Peluang semakin kecil jika tidak mampu memperbaiki selisih gol. Saat ini, selisih gol Dewa United adalah plus 19, sementara Persib unggul dengan plus 20. Total poin maksimal, jika menang 12 laga sisa, 75 poin, 39 poin saat ini plus 12 kemenangan tanda kali 3 poin. Peluang terbuka jika Persija berhasil mengalahkan Persib Bandung dan meningkatkan selisih gol mereka. Total poin maksimal, jika menang 12 laga sisa, 74 poin, 38 poin saat ini plus 12 kemenangan tanda kali 3 poin. Syaratnya adalah menang atas 3 rival utama, Persib Bandung, Dewa United, dan Persija Jakarta. Aksi gelandang Persib x Persija menuai pujian bobotoh di laga kontra PSIS. Persib Bandung mencatat kemenangan dramatis dalam laga kontra PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025. Hasil ini semakin mengukuhkan posisi Maung Bandung di puncak klasemen Liga 1 musim ini. Gol tunggal yang menjadi penentu kemenangan Persib dicetak oleh Nick Kuiper pada menit ke-35. Sundulan kerasnya yang memanfaatkan sepak pojok tak mampu dihalau oleh kiper PSIS, Syahrul Trisna. Berkat hasil ini, Persib berhasil unggul 9 poin dari Dewa United yang berada di peringkat kedua. Selain itu, jarak dengan Persija Jakarta di posisi ketiga melebar menjadi 10 poin, dan dengan Persebaya Surabaya di peringkat keempat mencapai 11 poin. Namun, bukan hanya kemenangan ini yang menjadi sorotan. Adam Alis, gelandang anyar Persib yang baru bergabung, mencuri perhatian bobotoh dengan performanya yang memukau. Pemain yang memiliki latar belakang sebagai jebolan Persija Jakarta ini menunjukkan permainan energik sebagai pengatur serangan di lini tengah. Aksi gemilangnya membuat banyak penggemar tak ragu memberikan pujian. Sebagai informasi, hingga kini Adam Alis telah mengemas 1 gol dan 2 assist dari 21 penampilannya bersama Persib di musim ini. Kiprahnya yang solid membuat pertandingan Persib berikutnya melawan Persija Jakarta pada Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025, menjadi momen yang sangat dinantikan, terutama karena ia akan menghadapi mantan klub yang membesarkan namanya. Kalah lawan 10 pemain, pelatih PSIS sindir gaya main Persib, mereka main-main. PSIS Semarang harus menerima kekalahan dengan skor 0-1 melawan Persib Bandung pada laga pekan ke-22 Liga 1 2024/2025, Minggu, 9/2. Pada laga ini Laskar Mahesa Jenar gagal memanfaatkan keunggulan pemain setelah Matteo Kocijan mendapatkan kartu meraih di babak pertama. Persib sukses mencuri gol lewat sundulan Nick Kuiper pada menit ke-36, sekaligus gol satu-satunya yang tercipta di laga ini. Hasil ini menerima 2 kekalahan beruntun setelah pekan lalu tumbang dari Dewa United. Pelatih PSIS, Gilbert Agius menjelaskan bahwa timnya tidak beruntung pada pertandingan ini. Beberapa kali peluang yang mereka dapatkan tidak bisa dikonversi menjadi gol.
Kami kurang beruntung karena tembakannya 3 kali mengenai tiang gawang, kata Gilbert Agius. Pelatih berpaspor Malta ini melanjutkan, bermain melawan 10 pemain gagal mereka maksimalkan. Pertahanan Maung Bandung yang cukup rapat sulit untuk ditembus sepanjang laga. Menurutnya, kondisi tersebut yang membuat mereka akhirnya kalah melawan Maung Bandung. Kemudian di babak kedua dengan unggul 1 pemain. Kami tidak menciptakan cukup peluang untuk memenangkan pertandingan, ujarnya. Saat menguasai bola, Maung Bandung yang bermain bertahan bisa memanfaatkan momen dengan baik. Tim tamu hanya berusaha mengulur waktu dan ini yang membuat PSIS semakin dalam masalah. Namun, dia menyadari bahwa hal tersebut adalah normal dan bisa terjadi dalam setiap pertandingan. Mereka harus segera bangkit dan mempersiapkan laga selanjutnya melawan PSM Makassar pada tanggal 16 Februari nanti. Mereka hanya bertahan di babak kedua, hanya bermain-main saja, membuang-buang waktu, sepanjang waktu. Tapi inilah sepak bola, kami perlu belajar dari kekalahan ini, kami juga perlu memenangkan poin. Kami perlu belajar dari kekalahan ini. Kami perlu belajar dari kekalahan ini, kata Agius. Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, bomber Macan tak mau larut dengan kesedihan. Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, striker Macan Kemayoran tak mau larut dengan kesedihan setelah ditekuk Dewa United 21 di pekan ke-22 Liga 1 2024/2025. Kekalahan tersebut membuat Persija Jakarta tergusur dari posisi kedua dan harus menjauh dari seterunya Persib Bandung, yang makin nyaman di puncak klasemen. Persija Jakarta kini berada di posisi ketiga berpoin 39, makin terpaut jauh dari Persib Bandung yang telah mengumpulkan 49 poin. Persija Jakarta vs Persib Bandung bakal berlangsung pada Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025. Pukul 15.30 WIB. Big match ini akan dihelat di Jakarta International Stadium. Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, striker Persija Gustavo Almeida tak mau larut dengan kesedihan. Dia pun mencangkan bangkit dan megalahkan Persib Bandung. Kami sekarang punya 1 minggu full untuk bekerja. Pekan depan kami memiliki pertandingan besar, derby melawan Persib. Semoga bisa menang di laga itu, kata Gustavo di laman persija.id. Gustavo Almeida pun tak mau mencari alasan penyebab kekalahan Persija dari Dewa United, Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025. Saya tidak mau beralasan, kami kalah di pertandingan, mulai hari ini mulai kerja. Evaluasinya gol kedua itu memang tak seharusnya terjadi, kata pemilik koleksi 14 gol itu. Menurutnya, sekarang Persija tak boleh merasa terpuruk setelah kalah dari Dewa. Justru, seluruh elemen harus menunjukkan mental dan ambisi yang tangguh dalam menatap laga selanjutnya. Pada laga ini, Gustavo Almeida menambah koleksi golnya, namun, Persija mengakhiri laga dengan hasil minor. Persija mengakhiri 45 menit pertama dengan skor kacamata. Meski memiliki peluang dari tendangan bebas Maciej Gajos dan Gustavo Almeida, belum berhasil menjebol gawang Dewa United. Di babak kedua, Persija kemasukan pada menit ke-75 lewat eksekusi penalti Alex Martin. Namun, meski kalah jumlah pemain Macan Kemayoran mampu membalas gol. Gustavo sukses menjebol gawang lawan pada menit ke-79 lewat sepakan kaki kanan mendatar. Sayangnya, gawang Persija kembali dibobol lagi-lagi lewat eksekusi penalti Alex Martin, kali ini pada menit 90+7. Bojan Hodak bersyukur Persib ngacir tinggalkan Dewa United. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, merasa bersyukur. Pasalnya, Maung Bandung semakin kukuh di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2024/2025. Secara heroik, Persib sukses mengalahkan tuan rumah PSIS Semarang. Maung Bandung melakukannya dengan 10 pemain sejak akhir babak pertama.
Persib menang 1-0 atas PSIS pada Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025, di Stadion Jatidiri, Semarang. Dalam laga pekan ke-22, Nick Kuiper mencetak gol tunggal Maung Bandung pada menit ke-35. Satu hal adalah pertahanan kami tampil cukup baik. Permainan bertahan kami berjalan sangat bagus, ujar Bojan Hodak kepada wartawan. Pada menit ke-41, Persib harus kehilangan Mateo Kocijan. Pemain berkebangsaan Kroasia itu menerima kartu kuning kedua usai yang pertama pada menit ke-25. Bermain dengan 10 orang tidak melemahkan Persib. Maung Bandung masih bisa mengimbangi PSIS untuk menjaga skor hingga pertandingan selesai. Tambahan 3 poin ini bikin Persib kian dominan di puncak klasemen dengan 49 poin dari 22 laga. Maung Bandung unggul 9 angka dari Dewa United di peringkat kedua. Situasi ini memperbesar kans Persib untuk mempertahankan gelar juara BRI Liga 1. Namun, Maung Bandung tetap harus waspada mengingat masih ada 12 partai tersisa. PSIS tidak memiliki peluang terbuka meski kami bermain dengan 10 pemain. Tapi yang terpenting adalah 3 poin. Dan kami meningkatkan jarak dengan Dewa United menjadi 9 poin. Imbuh Bojan Hodak.